lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. inovatif. Wow, luar biasa sekali pada malam hari ini, positif vibe sekali karena Iya, betul. ya di samping kita berdua ada yang sudah fresh ya gitu. betul sekali, hitam gitu ya, Betul. hitam manis kulitnya. Aku dong. Oh, sama dong. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada ngelihat di player yang kita sebar pada Pagi tadi. Yes, tadi pagi. Betul. Dimana pada malam hari ini kita kedatangan tamu, tapi kita akan perkenalkan nanti. Iya, Jadi mereka ini punya jargon gini, Surya. Lestari budayaku, cerdas berkarakter berbudaya. Apa tadi? Lestari budaya. Cerdas berkarakter berbudaya. Jadi kita spoiler dikit nih, Iya, kita dan spoiler nanti dikit nih. akan kita perkenalkan ke teman-teman dan kita ajak mereka juga ngobrol, kenalan, membahas seputar budaya. Oke. Khususnya budaya di Kalimantan Tengah. Betul sekali, dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif karena kita akan kasih satu lagu buat kalian di rumah. Check it out. Kan tadi udah ngirim pertanyaan kamu. Halo guys, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. Oke, kita bakal ngebahas mengenai Betul. budaya-budaya Palangkaraya khususnya Betul. di Kalimantan Tengah. Khususnya di Kalimantan Tengah, karena seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan Tengah ini beragam budaya, bukan Betul. hanya budaya, Surya, dari segi bahasa, pariwisata. Betul, destinasi wisata tuh sangat Iya, betul sekali, dan kulinernya pun luar Enak biasa sekali. banget. Nah, jadi pada malam hari ini kita spill lagi nih, kita Iya kedatangan putra dan putri budaya, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Tapi yang datang pada malam hari ini adalah second runner up dan fourth runner up. Oke. Iya. Jadi mungkin tanpa berlama-lama ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu Oke. kalau kenalan bisa jadi sayang nih teman-teman di rumah. Betul. Oke, mungkin kita langsung saja mempersilahkan mereka untuk berkenalan dengan teman-teman di rumah. Mungkin ladies first dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Natasha Diva. Biasanya dipanggil Diva. Sekarang aku sibuk kuliah aja sih. Aku kuliah jurusan akuntansi. Oke, luar biasa. Keren banget nih sambil kuliah juga. Iya, betul sekali. Lanjut. Oke, lanjut nih. Halo semuanya, nama aku Alejandro Masa Utama, biasa dipanggil Al. Dari sini baru daftar kuliah jurusan Sendratasi. Terima kasih. Jurusan apa tadi? Sentra Tasik. Saya di drama, tari dan musik. Oke, luar biasa. tua nih kuliahnya nih, jadi aku nggak tahu ada jurusan Nggak tahu apa gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi pada malam hari ini kita kedatangan ya dua sosok yang sangat menginspirasi ya. Betul Mat. sekali, sangat figur banget ya. Betul sekali, karena sesuai dengan tema kita, anak muda yang bisa melestarikan budaya, seperti itu. betul. Oke, nah jadi kita mau tanya dulu nih. Kemarin Surya, for information juga buat teman-teman di rumah, mereka baru saja melaksanakan pemilihan putra putri budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Yes, oke. yang diadakan di Gedung Galeri Seni UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Mau nanya dulu nih, bagaimana perasaannya pada saat itu? Mulai dari, karena mereka ini Surya, buat teman-teman di rumah juga, memiliki potensi yang luar biasa, dan selain itu juga mereka mengikuti karantina yang begitu ketat. Wow. Di mana di dalamnya ada wawancara, uji intelijensia, unjuk bakat, dan sampai malam grand final Banget ya. tentunya. Yes, betul sekali. Nah, mau nanya dulu nih, mungkin Alejandro dulu, bagaimana perasaannya pada saat itu? Karena awal-awal ada yang namanya seleksi berkas. Betul. Terus via Zoom tuh dikumpulkan. Oke. Jadi ada yang nggak lolos, dan mereka ini adalah putra-putri yang baik, yang terbaik di antara yang baik, yang lolos masuk ke tahap dan bisa mengikuti karantina. Betul. Oke, bagaimana perasaan Anda? Baik, untuk perasaan ya sangat senang sekali. Soalnya jauh dari Kabupaten Seruyan, ikut seleksi online lewat via Zoom malam-malam dari rumah teman juga waktu itu. Oke, keren banget. Jadi ya alhamdulillah bisa sampai saat ini juga ikut. Oke, luar biasa sekali. Bagaimana dengan Diva? Pertama-tama sih ya jujur sudah pasti senang ya, karena ini sebenarnya pertama kali aku ikut ajang ataupun campaign yang kayak gini kan. Oke. Terus tuh dan ternyata baru sadar kalau ternyata aku tuh berbakat juga loh. Iya, Sudah berpotensi mulai juga ya. ya berpotensi juga loh. Jadi ikut kayak gini kan. Terus tuh ternyata sampai akhir juga dapat
yang seperti ini kan ini luar biasa. Iya, sekali, luar kan? biasa sekali. Lempang yang sangat susah sekali dicari. Susah orang-orang. sekali didapatkan karena menyisikan beberapa lawan, Betul orang-orang sekali. hebat, orang-orang yang terbaik di antara yang baik lah ya, seperti itu. Nah, aku mau nanya lagi nih, bagaimana persiapan kalian menuju putra putri budaya Kalimantan Tengah pada saat itu? Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Kayaknya Iya, Surya mau ikut nih tahun depan, ya kan Surya? Kan aku bisa Iya, kalah bisa yang pertama join kali. gitu ya, betul. Umi, Surya mau join. Oke, mungkin Diva dulu deh. Oke, boleh. Pertama-tama waktu itu aku sih memperdalam tentang budaya ya, karena anak muda sekarang kan jujur nih pasti banyak kan yang nggak tahu apa itu budaya, apalagi budaya di Kalimantan Tengah nih pasti banyak yang nggak tahu. Betul. Nah, jadi kalau kita mau menang atau kita harus pengen berusaha buat menang, kita harus tahu dulu apa itu budaya. Betul Nah, luar biasa. Kalau Al gimana nih? Apa persiapannya? Persiapannya terutama sih mental ya, sama kesehatan, dan juga jangan lupa belajar apa itu budaya. Kan kita nggak mungkin kan berangkat lomba dengan ilmu yang kosong gitu. Pasti Betul. kita harus belajar membaca terus, pokoknya intinya seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, jadi di dalam mereka karantina ini sampai dengan selesai namanya beauty pageant tidak lepas dari yang namanya 3B, ada brain, beauty, and behavior. Oke. Aku mau nanya pendapat kalian. Untuk brain, beauty, and behavior di antara ketiga itu mana yang lebih penting? Wah, udah kayak Betul. pertanyaan Seleksi nih, pageant jadi aja nih. juri ya, jadi juri ya. Oke, Jadi juri langsung ya. ke situ ya. Mungkin boleh Al dulu. Untuk itu mungkin brand sih yang Brain, paling oke. penting. Udah? Itu aja. Alasannya apa tuh alasannya? Iya. Alasannya sih apa ya, karena ya semuanya sebenarnya penting sih, soalnya Iya, saling oke. melengkapi. Saling melengkapi. Soalnya kalau kita pintar tapi tidak Iya, tidak ada attitude-nya tidak ada seperti itu attitude, ya. ya Oke. kurang juga. Tapi yang terpenting itu attitude, Iya, oke. brain, baru beauty. Ya, beauty. Oke. Betul. Kalau menurut Dipa, bagaimana? Sama aja sih seperti Ale ya, karena pertama-tama harus brain dulu nih. Kalau nggak brain kan percuma aja cantik, percuma aja ganteng tapi nggak ada isinya. Kosong kan bisa. Terus kalau tidak ada attitude, misalnya sering terlambat, itu juga sama aja sih, nggak ada gunanya kan? Betul, karena keterlambatan, attitude yang minus juga akan mengurangi penilaian seperti itu ya, Diva. Betul. Nah, mau nanya lagi nih, atau Surya? Aku mau nanya nih. Oke, boleh silakan. Pertanyaanku tuh simpel aja sih. Keinginan masuk di apa tadi namanya? Putra putri budaya. Nah, Hmm. itu tuh keinginannya tuh karena pengen daftar atau diajakin teman atau gimana gitu? Jujur. Jujur nih. Atau pengen terkenal gitu, aku Iya, punya nama nih. gitu. Betul. Oke. Kayak pengen me-influence teman-teman Iya yang lain. betul. Aku Kayak bisa gitu. loh, kalian kok nggak mau ngikutin aku juga? Iya, gitu. terus tapi yang Surya tanya ini awalnya apakah Iya. dipaksa, keinginan sendiri atau bagaimana? Iya betul. Oke, silakan Oke, Dipa. boleh dari Dipa. Pertama-tama sih jujur ya disuruh orang tua. Oke. Karena ngelihat juga kan sepertinya ini beda level gitu lah ya. Terus tuh lama-kelamaan ternyata dari hati juga wah kayaknya rame sih, jadi ya akhirnya ngikutin aja. Oke. Berarti pilihan orang tua tuh nggak salah. Iya. Nggak salah, itu dia. Karena orang tua sudah ngelihat, wah anakku nih punya potensi nih di sini, jadi harus dipaksakan. Iya, orang cantik dan pintar gini ya kan Betul mungkin sekali. dia ikut. Oke, kalau Al gimana? Untuk itu sih kemarin dari diri sendiri sih, karena sebelum-sebelumnya kan udah ikut Oke. Putra Putri Pariwisata juga di Oke. Kabupaten Seruyan, dan juga waktu itu mengisi waktu luang untuk menunggu pengumuman hasil kuliah kelolosan. Oke. Dan saya itu ada lomba Putra Putri Budaya dan daftar, dan Oke. alhamdulillah lolos seleksi. Oke, Jadi berarti nih bisa. bisa aku garis bawah ya, berawal dari gabut menunggu Nah, kuliah. menunggu pengumuman kuliah, betul. Terus kan, Gabutnya- dari dulu tuh kalau ada hal kosong tuh nggak bisa, karena harus Oke. berkegiatan terus. Oke. Kan karena kita masih muda kan, jadi Betul. harus mengupgrade diri terus gitu. Nah, jadi biar lebih aja. Iya, Betul. betul. Inilah dinamakan yang muda yang berkarya, tabela bertalenta, seperti itu. Nah, Surya ada lagi? Udah. Oke, aku Udah, ngegas sama terus aku dulu ya. ya, aku dulu ya, Aku aku ngegas terus ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke, pengen nanya lagi nih. Yang namanya dalam suatu kompetisi harus ada yang namanya signature atau personal branding. Betul. Apa
usaha kalian atau cara kalian untuk membranding diri kalian dalam pemilihan putra putri budaya Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kalian ini bisa dilirik dan wow masuk top 6 seperti itu. Mungkin Dipa boleh? Kalau dari aku sih cuma satu ya, percaya diri. Oke. Kalau tidak percaya diri, tidak mungkin kita akan dilirik sama orang lain. Betul sekali. Oke, kalau Al gimana? Salah satunya itu percaya diri, Percaya diri. dan kita mau, kita bisa. Soalnya saya juga udah percaya karena dari dulu juga itu kan dilihat dari postingan-postingan kan, Yes. ikut-ikut. Jadi kita harus percaya dengan diri kita, pasti kita bisa. Kalau kita udah bilang nggak bisa, kapan kita majunya gitu. Iya. Jadi harus percaya diri dan mampu seperti itu. Seperti itu harus bisa Surya, dan Surya pun bisa tahun depan. Bisa. Iya, bisa kalah. Bercanda Surya. Gak apa-apa, udah biasa dibercandain. Udah kebaca. Oke, luar biasa sekali, dalam hubungan juga luar biasa dibercandain Betul terus ya Surya. sekali. Aduh, kan jadi set. Back to topic ya. Oh ya, oke, luar biasa. Nah, mau nanya lagi nih, mungkin Al nih dulu yang jawab. Apa yang membedakan kamu dari peserta-peserta lainnya? Apa keunikan yang ada di diri kamu? Apakah bisa kayang gitu? Untuk itu sih pasti saya bisa, karena soalnya saya mau mengupgrade diri. Soalnya di antara yang lain mungkin saya udah bisa, males gitu. Tapi kalau saya enggak, pasti saya mau usaha, terus cari ilmu, cari apapun itu yang bermanfaat bagi diri saya sendiri. Oke, continue terus berproses gitu ya, Berproses. tidak stuck di situ Upgrade aja. diri terus menerus. Betul. Oke, nah kalau Dipa, Sebenarnya kurang lebih aja sih ya, seperti Ale, cuman ya seenggaknya kita harus ngebuat orang lain itu bisa ngelirik kita, bisa membuat orang lain itu ngelihat kalau kita tuh beda nih dari orang lain gitu. Jadi kita pantas dan bisa masuk ke sini gitu. wah luar biasa sekali. Nah memang begitu Surya, kalau dalam kompetisi beauty pageant itu dari kamu masuk mulai karantina dari depan pintu aja, pokoknya kalau aku nih ya nggak mau sampai terlihat tenggelam. Oke. Harus selalu Bersinar. gorgeous, stunning. Apapun itu harus saling banting membanting. Tapi dalam hal positif ya teman-teman. Nah seperti itu Surya. Keren. Iya. Nah Aku baru tahu nih bahwa beauty pageant. Yes. sangat keras ya. Betul. Bahkan di dalam beauty pageant itu yang namanya cara duduk, cara table manner kamu makan dan apapun itu diatur ya teman-teman. Nah, harus sopan, harus ada aturannya. Bagaimana cara duduk laki-laki seperti Ale pada saat ini. Nah, kan Duduk duta posisi banget dulu. nih. Iya. Coba teman bilang mau duduk daftar. dulu, benar kayak gini. Ya. Nah, kalau yang cewek kayak si Diva seperti itu. Terus kalau misalkan soal kata-kata juga, misalkan mau bertanya, yang harus memperkenalkan nama, izin, angkat tangan terlebih dahulu seperti itu. Oke, Pokoknya elegan lah seperti itu. Nah, Betul. itu tadi brand beauty and behavior. Wah luar biasa. Nah, biasa banget nih. pasti sudah penasaran Iya, betul. apa yang bisa membuat mereka masuk ke top 6. Betul Nah, sekali. sebenarnya ini pertanyaan buat juri, kenapa mereka masuk top 6? Tapi kita penasaran juga. Pasti salah satunya dengan PPT atau PowerPoint yang mereka buat tentang pelestarian budaya yang mereka buat. Nah, pada saat itu budaya apa yang ingin kalian kembangkan, lestarikan, dan ingin kalian perkenalkan kepada dunia? Seperti itu. Dari Diva dulu. Pertama-tama kalau dari saya sih rumah betang ya waktu itu, karena rumah betang itu kan sangat unik ya, dan menurut saya yang paling orang kenal itu di daerah-daerah itu hanya tarian. Kalau rumah adat itu masih sedikit sekali yang mengetahui. Jadi kalau menurut saya yang paling harus dikembangkan, dikenalkan ke orang-orang itu adalah rumah betang kita. Wah, luar biasa sekali. Rumah betang, rumah panjang, Ya, seperti itu. rumah adat Dayak, Betul, rumah adat Dayak. Kalau Al apa nih? Kalau kemarin sih itu upacara adat Mawapas Lewu, itu kan salah satu upacara adat. Mungkin di semua kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah itu ada, dan kebetulan kemarin mengangkat dari salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan seperti itu. Soalnya jarang sekali di Kabupaten Seruyan dilaksanakan, jadi saya mengangkat itu supaya lebih terkenal lagi, walaupun sudah ada di kabupaten lain, tapi di Kabupaten Seruyan juga ada. Masih melestarikan juga ya. Masih melestarikan. Wow, luar biasa. Keren ya. Mawas Lewu, terus rumah betang. Wow. Ada Kalau juga yang kemarin? Kalau aku pariwisata kebetulan Surya, bukan budaya. Iya, tapi kemarin kalau di pariwisata sedikit bercerita,
Pengembangannya itu adalah membuat homestay dan membuat rumah makan khas Dayak di wisata Dermaga Kering Bangkirai. Oke. Ya, seperti itu. Karena kita yang seperti kita ketahui ya, lahan di sebelah kan kosong, Betul. bisa tuh buat homestay. Betul. Dan ingin menambah penerangan di Betul. Dermaga Kering Bangkirai seperti itu. Kalau kemarin, tapi ini beda arah nih, Ya, pada beda wisata arah. dan budaya seperti itu. Nah, Betul sekali. apa tanggapan teman-teman terhadap anak muda yang tidak mencintai budayanya sendiri, malah lebih sekarang K-pop Ya, ya? kayak aku nih, gak paham budaya nih. Oke. Marahin aku. Marahin dia. Nah, jadi kayak kalau budaya sendiri ketinggalan zaman, kuno, betul. seperti itu. Oke, gimana tanggapannya? Mungkin Al terlebih dahulu. Tanggapannya sih gimana ya, untuk anak muda zaman sekarang ini kan pasti ke barat-baratan gitu. Betul. Karena kan fashion apapun itu kan sangat menarik sekali. Iya. Sedangkan budaya Indonesia kan ya masih lestari, masih alami gitu. Oke. Jadi apa ya, nanti pada saat bonus demografi 2045, jadi kan itu sangat penting sekali bagi remaja paham akan budaya, gimana Indonesia akan maju kalau anak remajanya kurang paham akan budaya, seperti itu. Karena budaya itu mahal, harus Betul. dimulai dari diri kita sendiri, dari hati, karena kita harus mencintai budaya kita sendiri. Betul sekali. Nah, itu dia. Kalau dari Diva gimana nih? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya tidak salah ya kalau menyukai hal dari luar atau dari barat, dari Korea, itu tidak masalah. Tapi harus satu yang kita ingat, budaya kita itu adalah identitas kita sendiri. Jadi kita harus tahu dan kita harus mengenal budaya kita. Terutama kita ini kan anak muda ya, yang Betul. akan melanjutkan nanti generasi yang selanjutnya. Nah, jadi ya harusnya sih harus bisa untuk mengenal ya budaya kita sendiri. Oke, harus bangga lah, Iya, seperti harus itulah bangga. karena seperti yang Diva katakan tadi, beregenerasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, Kayak gitu kan. ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, teman-teman di rumah seru sekali obrolan kita pada malam hari ini. Mungkin udah banyak nih teman-teman yang nonton nih dari 13 kabupaten satu kota. Wah, luar biasa sekali. Pertanyaan-tanya. Luar biasa sekali, dan untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di sini karena kita akan balik setelah jeda pariwara yang berikut ini. Untuk itu tetap di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Check it out. Halo teman-teman semua, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Inovatif. Dan tentunya masih bersama bintang tamu kita yang luar biasa sekali Betul pada malam sekali. hari ini, yaitu second runner up Putra Budaya Kalimantan Tengah tahun 2024 dan juga fourth runner up Putri Budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa sekali. Tadi kita sudah ngobrol banyak nih, Surya. Lumayan mencekam ya pertanyaan-pertanyaannya. Terasa Mhm. tes lagi ya kalian? Iya, di interview ya, seperti itu, luar biasa. Nah, tapi dibawa relax aja, santai. Santai. Saya yakin kalian bisa. Betul seperti itu. sekali. Tadi sih kita random aja, ngalir aja. Oke, luar biasa sekali. Dan teman-teman di rumah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan untuk itu, catat, simak baik-baik, nanti di akhir kita kasih IG mereka. Siapa tahu kan, follow buat nanya-nanya. Cara daftarnya gimana kan? Nah, betul sekali. Oke, kita lanjut. Nah, aku mau nanya lagi nih. Tadi kan udah banyak nih kita ya chit chat. Kita ladies first lagi. Oke. Di Kalimantan Tengah ini banyak sekali adat istiadat, ritual keagamaan dan juga tari-tarian yang bikin penasaran nih. Apa aja sih tari-tarian di Kalimantan Tengah yang kalian ketahui? Dan aku juga pengen nanya, apa yang kalian bawakan pada saat malam unjuk bakat? Oke, mungkin boleh Dipa terlebih dahulu. Ada banyak ya, aku kasih 2 contoh aja nih, misalnya tari mandau, tari bawi kamenteng. Kebetulan kemarin waktu unjuk bakat, aku bawain bawi kamenteng. Wow, luar biasa. Bawi kamenteng itu kekuatan seorang bawi. Perempuan. Iya, kekuatan seorang perempuan. Dimana perempuan Dayak ini cantik, lemah lembut, tapi kuat, berani, tegas seperti itu. Kartini. Iya, betul sekali. Nah, kalau Al, apa nih? Kalau kemarin sih ya di Kalimantan Tengah salah satunya ada tari dadas, bawa Oke. dadas gitu. Kemarin waktu unjuk bakat menampilkan tarian yang judulnya saya bawa dari Kabupaten Seruyan, yaitu judulnya Kucung Jedung.
Pucung gagah tentang Bakhena seperti itu. Oke. Kucung itu kalau dalam bahasa Seruyannya anak laki-laki. Anak laki-laki. Seperti itu. Oke, diatat lagi nih. Oke. Anak laki-laki. Kucung itu anak laki-laki. Gagah tuntang Bakhena. Oh, pucung gagah tuntang Bakhena. Gagah serta tampan lah seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi kita ngomong soal budaya. Ya, tadi kita sempat bisik-bisik ya Surya. Pertanyaan-pertanyaan horor. Iya, betul sekali. Nah, misalkan nih ada orang yang baru pertama menginjakkan kakinya di Kalimantan Tengah, budaya apa yang ingin kalian perkenalkan? Seperti itu. Boleh dari Al dulu. Kalimantan Tengah luas. Jadi ada pesisir, ada pedalaman. Jadi untuk itu bisa kita perkenalkan budaya pedalaman seperti tari-tarian, boleh. musik dan alat musik tradisional, lagu-lagu seperti itu. Kalau untuk makanan sih di Kalimantan Tengah banyak, tapi ada salah satu yang jarang sekali diketahui nih, yaitu gangan kalok, yaitu gangan kelapa muda. Gangan kelapa muda dari Seruyan ya. Seruyan, asli Seruyan. Jadi nanti kalau misalkan berkunjung ke Seruyan bisa tuh sekalian santai-santai gitu kan di pinggir pantai, lihat anak-anak muda di sana yang berkreasi menari, main alat musik dan juga menikmati makanan tradisional di sana salah satunya. Oke, kita agak sedikit penasaran ya Surya. Sepertinya kayak aku bisa deskripsikan atau kelapa muda tuh dimakan dengan gangan atau seperti kayak kelapa bakar seperti itu. Ya, kita harus secara detail betul. kasih tahu. Gimana tuh Al? Itu cara masaknya itu kelapa yang masih muda, yang airnya belum ada rasanya tuh, nanti dipotong kecil-kecil, nanti yang tempurungnya yang belum jadi itu dipotong tipis-tipis, dipotong dan airnya jangan dibuang tuh, itu airnya yang jadi gangannya. Nanti habis itu ada bumbunya seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, nanti dihaluskan, habis itu dimasukkan ke dalam gangan atau airnya itu, dan biar tambah enak ditambahin ikan gabus, potongan daging ikan gabus itu rasanya haruan, itu rasanya enak banget. Oke, kombinasi yang sempurna ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau teman-teman pengen nyoba nanti karena banyak sekali kebudayaan kita, terus kulinernya juga. Karena Ale di Seruyan, karena Ale di Seruyan, ayo nyarang Seruyan. Betul. Kalau Ale di Seruyan hubungi saja Ale. Iya, betul. Dia siap jadi tour guide kali ya. Betul. Seperti itu. Gimana Surya, tertarik? Tertarik banget. Saya juga tertarik. Mungkin nanti next time ya. minta dibawakan ke studio ya, luar biasa sekali. Atau kita yang kesana nih sama. Boleh. Bisa. Kita liput di sana. Iya, betul. Boleh. Mohon izin. Seruyan ya. Oke, luar biasa. Kalau Dipa apa nih? Kalau Diva sih sama sih ya. Mungkin makanan ya, karena menurut Diva tuh orang-orang yang belum pernah ke Palangka nih, ke Kalimantan Tengah ya, harus tahu gimana sih cita rasa di Kalimantan Tengah ini. Betul sekali. Rugi kalian, Jokowi aja udah nyobain Kandasara. Iya kan Surya? Waktu kunjungan ke sini. Kunjungan kemarin kan? Banyak yang dia cobain. Beliau juga pernah kayak ke salah satu rumah makan yang resto paling terkenal di Kota Palangkaraya, yaitu Kampung Lauk. Wah, luar biasa sekali. Makanya kita tuh harus berbangga. Betul, harus bangga nih. Iya. Apalagi kan kita sebentar lagi mau jadi. Jadi apa tuh? Jadi apa sih? Iya, betul sekali. Jadi harus berbangga dengan kebudayaan yang banyak, bahasa yang banyak, kuliner yang banyak. Wah, harus Kalimantan Tengah the best sih. Betul. Nah, aku ada pertanyaan nih. Karena kepikiran tadi IKN. Bagaimana persiapan kalian menyambut warga yang berbeda pemahaman tentang budaya-budaya Kalimantan Tengah? Cara kalian mengenalkannya? Tadi kan membahas turis ya? Yes. Tuh gimana nih kalian cara ngajak mereka lebih suka tertarik dengan budaya Kalimantan Tengah? Iya betul, karena terdoktrin bahwa orang di Kalimantan ini katanya masih agak seram-seram dan sadis-sadis seperti itu ya. Bisa nggak? Ada mobil nggak di sana? Enggak, pakai kuyang. Kayak gitu kan sering tuh guyon di TikTok seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman kayak merubah mindset orang itu bahwa Kalimantan Tengah itu orangnya ramah-ramah loh, baik-baik loh, seperti itu. Oke, mungkin boleh Al dulu. Oke, untuk itu sih kita sosialisasikan dulu ya di sosial media. Soalnya kan udah maju tuh Kalimantan
jadi ibu kota Nusantara kan, soalnya Oke. jadi ya masa berpikirnya negatif terus Iya, gitu betul. dari zaman sekarang. Jadi kan kita banyak suku bangsa nih di Kalimantan Tengah juga termasuk. Jadi kita mau gimana lagi gitu, harus Yes. kita kenalkan lagi Betul. lewat festival-festival budaya Isen Mulang. Itu Iya. salah satu festival terbesar kan di Provinsi Kalimantan Tengah Betul juga. banget. Waktu itu juga menarik para beberapa turis kan ke sini. Betul. Jadi kurang apa lagi gitu kita Yes. sebagai generasi muda harus berbangga akan budaya itu. Kita harus melestarikannya, harus mengenalkannya kepada orang-orang luar. seperti itu. Betul. Nah, seperti yang Ale bilang tadi bahwa Festival Isen Mulang ini sangat memiliki pengaruh besar. Betul. Jadi kayak kemarin aja perputaran ekonomi di Kalimantan Tengah itu lumayan naik dan Meningkat melonjak. pesat ya. Betul sekali karena sudah masuk ke dalam salah satu kalender event nasional Nasional. atau Karisma Event Nusantara. Iya, betul. Luar biasa sekali dan betul yang kata Al bilang tadi, kita harus melek teknologi. Betul Nah, sekali. seperti itu. Dan- Aku aja nih Surya, sebelum berkunjung ke suatu daerah, aku lihat dulu nih di YouTube. Iya. Nah, gimana Nyari sih? referensi dulu kan kita. Betul. Dan intinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Seperti itu. Kalau Dipa sendiri, Kalau Dipa sendiri sih jujur ya, kalau misalkan mereka sudah masuk ke Kalimantan, pasti mereka bakal tetap di sini. Karena Oke. ngelihat dari budayanya aja, ngelihat Mhm. dari daerahnya aja, ngelihat Oke. isi kotanya, isi pedalamannya juga pasti indah banget. Betul. Dan masih banyak yang belum terjamah. Jadi masih banyak yang menyatu dengan alam dan saya yakin orang-orang pasti suka sih. oke, luar biasa. Apalagi Dipa ya, nanti kan banyak tuh orang perkotaan Iya. yang biasanya setiap hari mendengar keramaian bising hiruk pikuk perkotaan dengan polusi yang gitu. Oh, Kali banget. iya betul sekali. Tiba-tiba di Tidak? Kalimantan Betul. dengar suara kicauan burung. Nah, itu dia paru-paru dunia. Iya. Seperti itu. Ngomongin tentang IKN lagi. Menurut kalian Kalimantan Tengah lagi, Kalimantan, salah satunya IKN dijadikan nanti sebagai ibu kota negara. Ada nggak sih dampak positif dan negatifnya? Nah, seperti itu. Boleh, Diva dulu. Kalau positif sudah pasti ada ya, Mhm. karena pasti kalau dengan berpindahnya berpindahnya Ibu kota. ini Mhm. pasti ekonomi di Kalimantan ini pasti akan melonjak, akan Betul. naik karena orang akan mengenal IKN kan Kalimantan gitu. Kalau dampak negatifnya kemungkinan ya seperti kata kakak tadi, kemungkinan Oke. nanti akan polusi, Polusi, betul. bercampurnya kan nanti Mhm. bercampur banyak orang. Betul. Tapi sebenarnya itu bisa jadi positif ya, karena kita Mhm. bakal lebih dikenal nih Lebih Kalimantan. dikenal, Iya, betul banget. Betul sekali. Nah, kita berharapnya jangan sampai nanti kayak banyak kayak polusi tadi, terus Betul. Kita kayak berharap Kalimantan tetap menjadi Tet- paru-parunya dunia. betul, tetap tenang, Tenang, damai, adem, tentram. asli seperti Betul. itu ya. Jangan sampai nanti banyak kayak menimbulkan efek rumah kaca, terus Iya. global warming, kan nggak Betul. lucu ya Surya. Kan Nah, Palangkaraya aja udah panas nih. udah panas. Apalagi polusi. Iya, makanya setelah matahari Palangka. Aduh. Baru bumi. Seperti itu kan. Iya. Naik duluan ya Palangka. Iya, makanya itu panas banget Surya. Banget, pakai Betul banget. sekali. Kalau Al, seperti apa nih? Ada nggak sih dampak positif dan negatifnya? Kalau dampak positifnya pasti ada, terbukanya banyak lapangan pekerjaan tuh bagi Betul. dan meningkatnya UMKM di Kalimantan Tengah. Oke. Jangan nggak cuma ibu kota Indonesia, Jakarta enggak, sekarang kan ke betul. Kalimantan gitu. Jadi mereka apa ya jalan-jalannya tuh lebih Oke. kesini gitu. Iya. Jadi pariwisata, kebudayaan di Kalimantan Tengah jadi makin maju, makin maju. terkenal. Betul. Kalau dampak negatifnya sih mungkin nanti ada ya, kita nggak mengira pasti nanti ada beberapa oknum lah ya yang menyalahgunakan, ada pembukaan lahan yang tanpa izin, Betul. pembakaran seperti itu sih. Nah, Oke. Gimana Surya? Oke, ini gara-gara kita ngebahas Jakarta kan biasanya Jakarta ini identik dengan bahasa jakselnya ya. Iya, Nah, betul. Bagaimana cara kalian membuat remaja-remaja di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya, bisa tetap melestarikan bahasa-bahasa daerah tersebut? Iya, melestarikan kutak itah lah ya. Betul. Bukan so basically gue hari ini tuh. Iya. Literally Iya, gue banget. Oke, bagaimana Dipa? Kalau menurut Diva sendiri sih, yang pertama kita harus sosialisasi terus ya, dan Oke, betul. kalau yang Diva
Diva tahu sih sampai sekarang ya masih ada pembelajaran di SD tentang bahasa Dayak. Dayak, Nah itu oke. salah satu cara supaya anak-anak muda nih masih tetap tahu apa sih Dayak itu apa, Betul. bahasa Dayak itu gimana. Nah itu nanti pasti bakal tetap berkembang, yakin sih. Oke, luar biasa. Jadi untuk kedepannya agar tetap dipertahankan terus seperti itu ya, Iya. nih Pak. Luar biasa. Kalau Al, bagaimana? Kalau gitu sih gimana ya, pasti kalau untuk bahasa kita terutama di Surian nih, karena di Surian tuh kan ada di kota dengan di Pedesaan pedesaannya seperti itu kan berbeda tuh. Oke. Kalau di kotanya kan bahasanya bahasa Kuala dan Banjar seperti itu. Oke. Kalau di dalaman baru bahasa Dayak. Kebetulan tempat tinggal tuh orangnya banyak orang Jawa. Nah Oke. seperti itu. Jadi bahasa Dayak kan jadi asing kan dari Iya, kami, oke. tapi di sekolahan kami bahasa Dayak jadi Pelajaran. pelajaran. Jadi mulai dari situ, dari hal-hal kecil seperti itu pasti kita belajar terus. seperti itu. Oke, luar biasa. Setidaknya mengerti sedikit lah. Ya. Betul. Just a little bit. Oh. Jackson. Kalau bahasa Inggris aku bisa, kalau bahasa Dayaknya little bit itu apa? Isut. Isut, ya. Ketawa isut lah. Nah, kute. Jadi harus selalu melestarikan kota kita. Betul. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, mau nanya lagi nih, perasaan aku terus ya kayak nanya nodong terus. Oke. Bagaimana perasaannya? Apakah nyangka nih, kita balik lagi ya. Ya. Kalau tadi kan udah unjuk bakat nih, kita ke malam grand final lagi. Nah, pada saat malam grand final dipanggil ke top 6, apa nih perasaannya? Senang pasti, nggak nyangka tuh kayak pasti ada, tapi mungkin ada juga nih Pasti, udah udah pasti kan. kayak gitu. Oke. Gimana? Speech apa waktu itu yang dipersiapkan? Mau tanya tentang speechnya dulu, karena kan di sesi top 6 ini ada sesi speech tentang Oke. budaya. Nah, seperti itu. Kemarin speechnya tentang apa, budaya apa, dan apa speechnya? Seperti itu. Kalau Diva kemarin sih tentang pelestarian budaya ya, Mhm. karena sesuai dengan visi misi Diva kan waktu itu ada diminta. Oke. Nah kemarin itu Diva ngasih visi misinya itu tentang pelestarian budaya. Jadi ya speechnya waktu itu tentang pelestarian budaya Pelestarian di budaya. Kalimantan. Luar biasa sekali. Tidak lepas dari yang namanya pelestarian. Betul, agar tetap bertahan di kemudian hari. Yes, agar tidak tergerus oleh zaman dan budaya-budaya luar seperti itu. Kalau Al, Kalau untuk saat itu sih speech-nya yaitu mengajak serta membawa sih. Soalnya kan ya juga sama dengan Diva, visi misinya itu mengajak dan membawa Oke. tentang budaya yang ada di Kalimantan Tengah serta memahami seperti itu. Oke. Karena intinya harus paham dulu nih. Betul. Kalau udah paham kita tahu arahnya Bisa kemana. ngejalaninnya mudah. Jadi Oke. daripada kita nggak paham tiba-tiba ngejalanin kan, Kan nggak lucu. ya kosong nyari bunyinya aja kita. Betul. Budaya Dayak tiba-tiba pakai kimono. Kan nggak Aduh. lucu. Beda jauh tuh beda pulau. Iya, betul sekali. Nah, aku mau nanya lagi nih terhadap teman-teman. Yang namanya seorang beauty pageant, apalagi kalian sudah jadi duta ini kan tentu prosesnya itu terbentur baru terbentuk. Iya, Nah, betul. seperti itu. Banyak terbenturnya pasti. Banyak sekali jurang-jurang terjal, kerikil-kerikil yang tajam, rintangan yang kalian lalui. Tapi setelah kalian terbentuk, pasti ada aja netizen yang julid. Nah, seperti Namanya itu. netizen kan nggak ada. Aku yang yakin satu. banget pasti ada. Nah, tanggapan kalian untuk orang-orang yang suka nyinyir, terus suka berkoar-koar di media sosial kayak apaan sih, nggak pantas masuk top 6. Nah, bagaimana kalian menyikapinya? Mungkin Al dulu. Kalau untuk itu sih nggak usah ambil pusing sih, soalnya mungkin itu hanya sebagian batu kerikil di perjalanan kita Oh, gitu. Jadi keren banget. ya ambil simpel aja karena mereka siapa gitu. Iya, Mungkin oke. kita ambil, mungkin mereka ada benernya sedikit, kita ambil jadi cerminan aja supaya kita lebih Oke. bagus lagi gitu. Iya. Kalau kita selalu mikirin mereka mau jadi apa kita, jadi Betul. hancur lah kita gitu. Jadi kita mah pede aja dan kita bener, kita merasa bener, tapi kita juga mengambil sisinya gimana kayak gitu. Kalau Diva, Iya, sama sih ya, karena menurut Diva sendiri, kalaupun kita dibilang seperti itu sama orang, belum tentu kan apa katanya itu benar. Iya. Jadi yang tahu itu kan diri kita sendiri ya. Betul. Jadi ya kalau menurut kita itu tidak benar ya tidak usah dihiraukan sih ya. kayak luar biasa sekali jawaban duta-duta Baik, itu banget. putra putri budaya ini. Tidak seperti jawabanku, pasti aku Pasti Aduh. blok.
Halo. Pasti sunblock ya? Ada kalimat hewan-hewan dulu. Oh gitu. Atit gitu ya. Kamu. Oh iya Baru di betul. blok. Kalau kalian kayak gimana? Tipe-tipe yang ngebiarin aja apa langsung block atau unfollow atau seperti apa? Biarin aja sih. Biarin aja. Oke, karena ada pepatah yang mengatakan anjing menggonggong kapilah berlalu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi jadikanlah nyinyiran itu motivasi buat kalian untuk maju terus, kembangkan diri kalian. Nanti saat kalian sukses, ajak dia makan. Traktir dia. Dia Transfer bakalan- dia. Iya, Jadi dia benar. tiba-tiba jadi fans kamu loh. Nah, benar. Dia akan malu sendiri nantinya. Betul. Seperti itu. Tidak usah dilawan seperti itu. Buktikan, balas dengan prestasi yang luar biasa. Betul sekali. Oke, masih di malam grand final. Nah, di malam grand final, kalau Diva kan nggak dapat pertanyaan ya, cuma speech ya. Oke, dan kebetulannya dapat runner up 4. Luar biasa loh ini pencapaiannya. Mungkin ini Kak Ale. Dapat top 3, dan di top 3 itu pertanyaannya tentang apa? Oke. Untuk saat itu sih pertanyaannya tentang filosofi dari rumah beta pada saat Beta. itu. Oke. Jadi ya kita paham apa itu akan rumah beta seperti itu Kak. Oke. Ayo dalam hitungan 1, 2, 3 jelaskan filosofinya. Enggak. Oke, nanti mungkin teman-teman kalau mau nanya apa itu filosofi Huma Beta, Betul. bisa DM Alejandro Mansa Utama. Oke, atau teman-teman cari sendiri nih Ya. apa itu Huma Beta. Siapa Habis tahu itu sudah nyari tahu langsung kasih tahu ke Ale. Iya, Apakah betul. ini benar? Benar, ya takutnya salah Betul. seperti itu kan. Atau langsung catat di jurnal atau buku diary-nya. Betul. Nanti buat persiapan tahun depan. Iya, Ya, persiapan seperti apa? itu. Jadi Nah, catat. ada bocoran kan tuh ditanya tentang falsafah Huma Beta. Jadi Betul. didalami lagi, diperdalam lagi seperti itu. Nah, dari malam ujuk bakat grand final aku mau balik lagi ke wawancara. Pada saat wawancara, mereka ini ada wawancaranya ditanya masalah pengetahuan kebudayaan, personality dan juga bahasa Inggris. Waduh. Wow, Oke, berat kita ya. speak English. now. Oke, please answer with English language. Oke, nggak canda. Oke, jadi mau nanya nih, waktu saat interview terutama di bagian personality, waktu saat itu ingat banget ada Kak Saipin sama Umi Yeni ya sebagai regional director Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah. Nah, untuk di personality, ingat nggak sih apa-apa aja yang ditanya? Karena saat itu aku ada dengar beberapa peserta di bagian personality ada yang nangis seperti itu. Penasaran apa sih yang bikin Kenapa mereka jadi nangis? nangis? Karena sampai sekarang tuh Om Saipin sama Umi gak mau ngasih tahu apa. Umi Alvin bongkar. Langsung dibocorin nih. Iya, di sini. dibocorin. Pokoknya gak mau tahu apa itu Diva. Ditanya seputar apa? Pertama, karena kemarin itu kan waktunya terbatas ya, Mhm. jadi Diva masuk kemarin sama Karyo berdua. Oke. Pertanyaan yang pertama nih, wah Oke. langsung satu aja deh ya. Iya. Jangan banyak-banyak nanti dicatat teman-teman di rumah. Iya, biar jadi rahasia Oke, itu. awal aja deh. Pertama-tama disuruh memperkenalkan dirinya. Oke. Tapi gimana ya? Mhm. Kemarin tuh salah Oke. karena kami tidak menjelaskan tentang diri kami, malah menjelaskan visi misi. Jadi Oke. yang diminta kemarin itu adalah menjelaskan diri sendiri, kemampuan, hobi dan lain-lain. Oke, seperti itu, catat teman-teman di rumah. Nah, jadi perkenalkan diri dulu sejelas-jelas mungkin, sedetail mungkin, baru bisa mungkin ya nanti masuk ke visi misinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, udah hebat banget. Nah, 6 besar Keren loh. banget loh, keren banget. Makanya itu. Terus dapat runner up 4 lagi. Iya. Keren banget kan Surya? Makanya itu. Kalau Al kemarin sama aja atau kayak gimana? Itu sih kurang lebih sama ya, karena kan awal-awal kan salah mah nggak apa-apa, tapi kalau Iya. keseringan mah ya kebangetan Iya, gitu. Jadi betul. untuk saat itu ada juga beberapa yang sedih mesti kan, karena di pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada yang menyangkut dengan keluarga. Keluarga. Karena kan kalau kita ikut-ikut hal-hal pageant seperti ini kan pasti harus dengan keluarga juga, nggak mungkin kita Betul. melangkah sendiri kan gitu. Jadi apalagi kita kan masih muda, masih apa ya, perlu bimbingan gitu. Betul. Jadi kita Oke. harus connect banget dengan keluarga seperti itu kan. Luar biasa sekali. Nah, berapa ya? Ada sebulan nggak sih menjabat? Nggak sampai ya? Masih belum sebulan ya. Oke. Masih baru banget. Betul sekali. Dan mereka ini udah banyak banget on duty-nya Surya. Nah, apalagi yang winner sudah kesana sini dan bentar lagi mau ke luar kota juga. Keren banget. Nah, untuk
Dipa dan Ale, apa aja tugas yang diberikan? Sudah tugasnya terlaksana seperti itu. Dipa mungkin terlebih dahulu. Diva kemarin ada menjadi penerima tamu. Oke. Terus sekarang kan Sekarang, iya benar. Oke, kalau Ale, Untuk saat ini sih kemarin belum ya Kak. Untuk yang pertama kali nih, Oke. jadi First time. first Oke, time. Untuk yang luar pertama biasa. kali. Mungkin nanti minggu-minggu yang akan datang nih Iya. pasti banyak. Sebenarnya banyak, cuman beliau di luar kota, Iya. jadi dipindahkan ke yang lain Betul, seperti betul. itu. Nah, luar biasa sekali teman-teman semua. Aku mau nanya lagi nih, apalagi nih Surya? Aku dulu lah. Oh boleh, silahkan. Saya mundur ampun. Nih, aku lebih ke Dipa sih ya. Mhm. Karena kan Dipa tadi aku dengar-dengar sambil kuliah juga. Nah, Oke. gimana caranya kamu mengatasi manajemen waktu kamu Nah, itu dia. saat mengikuti pageant ini dengan perkuliahan kamu? Gimana tuh? sebenarnya kan pas pendaftaran terus pas dan yang lain-lainnya ini lagi libur, Oke. jadi Oke. enaknya sih itu ya. Jadi pas Oke. libur jadi tidak harus memikirkan kuliah. Oke, Kak. Sudah nyaman ya. Tapi kalau nanti misalkan ada on-duty seperti ini Ya. kan, kita harus bisa membagi waktu lagi. Betul, yang penting manajemen waktu Iya. lah ya. Iya, betul. Oke, tapi tetap ya yang namanya pendidikan adalah prioritas utama dan nomor satu seperti itu. Tapi kalau misalkan cuannya banyak bisa Ya, bisa lah kali. Iya, Iya, bisa iya. boleh lah ya sekali dua kali. Kan namanya manusia kan perlu. Iya, kalau kayak aku ya berkali-kali juga bisa. Ya, Gak apa-apa lah, itu manusiawi. manusiawi, kita kan hidup realistis aja. Betul, ya. Luar biasa sekali. Nah, semoga untuk kedepannya semakin banyak on-duty dan nanti akan mewakili Kalimantan Tengah juga berkesempatan memperkenalkan budaya di Kalimantan Tengah ke luar kota, nasional maupun internasional. Amin. Luar biasa seperti itu. Nah, teman-teman semua, seru banget Betul. obrolan kita. Nanti kita akan tanya-tanya lagi dan Betul. nanti juga akan ada closing statement dari mereka semua. Juga nanti kita akan pasti pada penasaran nih apa sih Closingnya tentang IG-nya. apa? Terus ada yang nanya IG juga Iya, pasti. ya pastilah. Betul, Ini karena- aku sudah di DM nih. Aha, di IG-nya player apa Kak? IG-nya betul, apa, betul. Kak? Di player aja tadi udah banyak tuh yang nanya apa Iya. nih IG-nya, karena yang di tag namanya cuma nama kita berdua. Betul, itu udah sengaja nggak kita, laku. sengaja. Iya. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk itu jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara dan ada lagu juga buat teman-teman di rumah. Tetap stay tune di sini di Jurnal TV, di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Check it out. Halo teman-teman, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, luar biasa sekali masih bersama bintang tamu kita yang luar biasa pada malam hari ini. Surya. Surya di sini ya. Betul sekali, tadi banyak sekali pertanyaan yang kita ajukan. Betul. Mereka dengan santai, dengan lugas, dengan tegas menjawab. Luar biasa sekali. Luar biasa Rumah Kreatif Umi dan Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah. Kita Wah, harus aplaus dulu Umi. Oke, Surya bagaimana? Oke nih, aku ada pertanyaan nih mengenai tentang budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Oke. Tadi kan kita ada ngebahas tentang IKN, terus tentang ibu kota kan juga kan. Nah, pertanyaanku nih seputar bagaimana kalian tetap mempertahankan budaya lokal yang pasti kan budaya luar tuh selalu kuat nih. Gimana cara kalian mempertahankannya? Apakah dengan kalian berteman, selama berteman pakai menggunakan bahasa Dayak, atau tetap memperkenalkan budaya-budaya Dayak dengan teman-teman yang lain? Itu gimana? Oke. Boleh, Boleh. bebas, angkat tangan atau gimana? Siapa Nah, dulu? saya duluan. Ya, Oke, boleh. Kalau untuk itu sih pasti ya kita, terutama nih kan zaman canggih ya, Ya. pasti kita lewat sosial media Sosial. pastinya, dan kita kan kayak gini banyak teman tuh entah dari mana-mana. Kalau dari kuliahan kan pasti teman-teman perkuliahan kan nggak cuma dari Kalimantan, Ya, kan, pasti betul, dari ya. daerah Dari luar. luar Jadi juga. mulai dari situ tuh kita perkenalkan sedikit demi sedikit, mulai dari bahasa daerah, Oke. dari festival-festival kita ajak ke situ. Iya. Jadi kan mereka pasti tahu nanti pulang ke kampung halaman cerita di Kalimantan ada ini Iya, gitu kan. Gak cuma betul. yang hal-hal aneh-aneh aja yang tahu gitu kan.
pasti keren pastinya gitu. Nah, Luar biasa. Oke, kalau Diva? Kalau Diva sih setuju juga dengan Ale, cuman ada lagi satu, yaitu memperkenalkan budaya kita tuh dari anak-anak kecil. betul. Diva lihat itu anak-anak sekarang masih ada dan masih banyak yang mau ikut sanggar tari, berarti tandanya mereka tuh masih tertarik dengan budaya kita. Betul sekali. Dengan adanya yang kayak gitu kan otomatis kedepannya itu pasti akan tetap berkembang. Iya, luar biasa sekali karena seperti yang kita ketahui juga bahwa di Kalimantan Tengah, Palangkaraya khususnya ya sangat banyak sekali sanggar tari dan betul yang Dipa bilang banyak sekali anak-anak yang Bertalenta. kecil-kecil aja waktu aku nge-MC kemarin bahkan yang usia 4 tahun aja ada Surya. Luar biasa sekali. Jadi kan betul yang kata Dipa bilang masih ada lah rasa untuk ingin melestarikan seperti itu. Oke. Nah, ini kan persiapan untuk tahun depan nih, Lengsernya masih lama lagi nih, baru-baru awal. Tapi Baru 1 mungkin bulan nih. nggak nyampe katanya. Nyampe 1 bulan. Iya, aku juga lupa nih, kayaknya memang nggak nyampe. Nah, untuk teman-teman di rumah, misalkan nih ingin tahu seputar tentang Putra Putri Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, punya IG nggak sih Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah? Nah seperti itu, mungkin boleh di-spill apa itu IG Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah, ataupun teman-teman yang ingin bertanya siapkan untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu. Boleh apa IG dari PPBKT? Putra Putri Budaya Kalteng. Kalteng ya, oke. Ya. Official ya, Iya, official. official. Putra Putri Budaya Kalteng ya, oke, luar biasa sekali. Jadi, Dan iya. ya silakan Ale. Jadi kalau teman-teman semua kalau ingin tahu kebudayaan seputar budaya di Kalimantan Tengah, nanti cari aja di Instagram official Putra Putri Budaya Kalteng. Betul, karena di situ banyak sekali postingan, informasi-informasi, ada video reels yang menarik juga dari Putra Budaya, lalu ada beberapa rangkaian kegiatan seperti proses mereka on duty dan sebagainya akan diabadikan di dalam situ. Jadi teman-teman bisa ngeliat. Dan baru-baru ini tadi diupload juga recap dari awal kegiatan sampai dengan grand final. Jadi teman-teman bisa lihat di sana betapa megah dan meriahnya, betapa serunya kegiatan PPBKT Provinsi Kalimantan Tengah. Dan siapa tahu nih untuk kedepannya, mau nih Ada yang mau daftar nih. betul, mau seperti Dipa, mau seperti Al, iya. Mau seperti Alpin juga. Boleh. Kalau mau seperti saya harus gila. Aduh. Luar biasa Asal sekali. jangan seperti saya. Enggak, bisa juga seperti Surya, luar biasa. Sesat nanti kalau kalian seperti saya. Terus nanti kenapa nih Surya? Iya. Itu nanti bisa inbox ya, bisa DM ya. Bisa DM lah DM. Oke, nah tadi kan udah IG official Putra Putri Budayanya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau minta dimentorin nih, wah pengen nih kayak Kak Diva, pengen nih kayak Kak Al, kayak gitu. Saya macam-macam aja ya. Nah, seperti itu. Nanti Umi marah. Jangan dimentorin tiba-tiba ngajak ke kafe. Aduh, mending kalau ke KP, kalau ke ya, itu udahlah gitu. Nah, bagaimana? Apakah boleh nih di-spill dulu nih IG-nya? Boleh. Oke. IG-nya @divaesth. Nah. Dicatat ya teman-teman, dicatat. Sekali lagi @diva. ESTH. Nah, itu dia. Kalau Al, Kalau Ali Alejandro 10 itu aja gampang. Udah. Simpel cowok ya namanya. Cowok tuh tadi. Simpel. Aduh susah-susah nih. Alejandro 10 ya. apa maksud nih kata Diva? Berarti 10 tanggal 10 lahirnya. Betul sekali. Nah, betul kan? Alejandro 10. Oke. Nah, itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen nanya-nanya seputar budaya, terus Betul. proses mereka bagaimana, boleh nanti DM. Betul, asal jangan DM mau cari orang dalam. Aduh, di power up orang dalam luar biasa ya. Nggak boleh, itu nggak boleh. Iya, luar biasa. Nah, kita mau nanya lagi nih tentang closing statement Betul. mereka. Karena kita tadi kan udah lumayan banyak bincang-bincang Betul. dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Tentunya teman-teman semua juga ya sangat luar biasa sekali ya, karena Sangat tertarik. kalau teman-teman ada di studio juga pasti merasakan vibes yang wow. Kita aja kayak aduh Speechless gitu ya. Iya, benar kayak sekali. aku nggak cocok deh duduk di sini. Betul banget. Oke, mungkin kita mulai closing statementnya dari Al dulu nih. Apa yang pengen disampaikan ke teman-teman semua agar teman-teman selalu bisa untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, khususnya untuk para anak muda ya. Betul.
untuk teman-teman semua sih ya kita harus belajar ya, dimulai dari paham lah akan budaya kita sendiri gitu. Soalnya kalau kita belum paham kita nggak bakal bisa ngelakuin, jadi kita harus paham dan cinta. Nanti mulai dari kepahaman itu bakal tumbuh rasa cinta, bakal tumbuh dan berkembang. Nggak cuma budaya yang ada di Kalimantan Tengah aja, terutama ya yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti kita cuma paham di Kalimantan Tengah tapi nggak ngerti yang ada di budaya-budaya di Indonesia gitu. Soalnya kan di Indonesia banyak sekali keberagaman suku dan suku bangsa bahasa lah. Semuanya banyak di Indonesia seperti itu teman-teman. Jadi kita masih muda, jadi kita nggak ada batas untuk berkreasi, untuk berinovasi dan mengupgrade diri seperti itu teman-teman. Nah itu Surya, jadi harus paham Pahami dulu budaya, ya. baru cinta. Nah jadi harus dipahami dulu. Kenal, sayang dan cinta. Nah itu dia, luar biasa. Kalau Diva? Kalau dari Diva sih, kita sebagai anak muda nih ya, kita harus bisa mengetahui, mengenal, dan menyayangi budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kan tidak mungkin nenek-nenek, tambi-tambi, Iya. gue-gue kan Iya, cuma betul. tambi gue aja, masa kita nggak ada rasa cintanya sama budaya? Ya, luar biasa. Surya, bagaimana? Ya statementnya aku suka banget nih kata-kata dari Diva. Oke. Karena bukan kita siapa lagi. Siapa lagi? Nah, jadi kalian di rumah kalau Mhm. kalian minat atau ada keinginan atau hobi kalian Mhm. bakat atau Oke. suka dengan dunia-dunia Beauty pageant lah ya. pageant lah. Jadi Hmm. kalian bisa daftar aja nih dimanapun kalian Oke, suka. kalian suka, betul, karena beauty pageant ini banyak sekali ajangnya. Kalau beauty pageant mah ada putra-putri pariwisata, terus ada putra-putri budaya, terus nanti ada lagi yang namanya Mr. and Miss Culture. Nah, Betul. itu tentang budaya juga tapi beda aja. Iya. Lalu lanjut lagi, masih banyak pokoknya. Pokoknya teman-teman cari aja yang sesuai dengan passion teman-teman. Betul. Yang mana teman-teman enaknya, yang mana nyamannya, coba aja dulu. Iya. Nah, seperti itu. Awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Ya. Ya pasti deh. Kalau aku dulu gitu Surya. Coba dulu, ketagihan. Ya, semua orang pasti dari coba-coba pasti ketagihan. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah mendengarkan closing statement dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Mungkin Betul. Surya punya closing statement. Kan udah. Udah, ada tambahan lagi? Ya ada nggak ada. Kamu Oke. dari Alvin gimana? Kalau dari aku, untuk anak muda zaman sekarang, biasanya anak muda ini pada insecure. Ya betul. Tidak percaya diri. Jadi menurut aku daripada kalian insecure terus, mendingan kalian bersyukur. Iya. Bersyukur terhadap apa yang kalian miliki. Kurangi insecure, perbanyaklah bersyukur. Betul Nah, sekali. seperti itu. Dan kalian anak muda, kalian mampu, kalian bisa apapun itu, bisa pokoknya. Pokoknya aku selalu bilang Gas gitu Surya. terus, gas terus. Gaspol terus bisa, tapi dalam artian positif. Betul. Nah, Jangan sampai jangan ke kalian- arah negatif. Iya. Seperti itu. Dan yang selalu aku bilang bahwa lakukanlah apapun itu, lakukanlah yang terbaik, jangan kasih yang terindah dulu. Waduh. Karena indah belum tentu baik, tapi kebaikanlah yang akan melahirkan suatu keindahan. Betul Seperti banget. itu, teman-teman. Nah, luar biasa sekali perjumpaan kita pada malam hari ini bersama bintang tamu kita. Terima kasih banyak sudah mampir ke Terima kasih. Jurnal TV, ke TikTok. Nanti akan Mampir kita lagi ya. mampir lagi ya, kita undang lagi di next selanjutnya. Betul. Ya. Siapa tahu nanti mewakili Indonesia ke ajang internasional. Amin. Nah, amin. Seperti itu. Untuk itu teman-teman semua, kami mewakili semua kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Kami mohon maaf jika ada salah kata, ucapan dan perbuatan. Oke, dan untuk itu saya Alpin. Dan saya Surya. Saya Diva. Saya Alejandro. Kami mengucapkan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. See you dan tetap saksikan TikTok setiap hari apa aja Surya. Senin, Rabu, Jumat dan Minggu setiap jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Betul, hanya di Jurnal TV, Ganflik dan Humabetang.com. Betul tentunya. sekali. Dan untuk itu kami pamit undur diri. See you, sampai jumpa teman-teman semua dan Bye bye. bye bye.